Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan pelajaran belajar membaca dan memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini adalah kitab yang mengandung tentang nasihat-nasihat. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang ke-14. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalah ar-rabi'ata asyar, dan bermula ini makalah yang ke-14. An ba'dil hukama'i, diambil dari sebagian ahli hikmah. Apa itu al-hukama? Atibba'ul qulub, atibba'il qulub, yaitu para dokter-dokternya hati. Wahum, dan mereka para hukama atau dokter ini, al-awliya'u, mereka itu dianggap seorang wali juga, para wali juga. Apa isi dari makalah yang ke-14? Man tawahama, siapa orang yang menyangka anna lahu waliyan awla minallahi qallat ma'rifatuhu billahi. Siapa orang yang menyangka bahwasanya ia memiliki wali yang lebih utama daripada Allah, ada seorang atau sesuatu yang jadi wali yang lebih utama dari Allah, qallat ma'rifatuhu billah, maka itu tanda dari sedikitnya ma'rifatnya kepada Allah. Sedikit ia mengenal siapa Allah itu, siapa Tuhan kita itu. Wal makna, arti dari ungkapan ini, man zanna anna lahu nasiran aqraba minallahi, siapa orang yang merasa bahwa ia mempunyai penolong yang lebih dekat daripada Allah, maksudnya wali tadi itu, wa aktsara nusratan minhu, dan lebih banyak pertolongannya minhu daripadanya, fa innahu lam ya'rifillaha ta'ala, maka sungguh ia belum mengenal Allah Ta'ala. Nah, jadi ada orang-orang yang merasa seperti itu, artinya dia mempunyai wali yang jauh lebih hebat daripada Allah, maka sungguh ia belum mengenal Allah. Wa man tawahama, dan siapa orang yang menyangka anna lahu aduwan, bahwa ia mempunyai musuh, a'da, yang paling memusuhi, min nafsihi, dari dirinya sendiri, dari nafsunya sendiri, qallat ma'rifatuhu binafsihi, maka sedikitlah ma'rifat kepada dirinya sendiri. Nah, artinya wa man zanna, siapa orang yang menyangka anna lahu aduwan aqwa min nafsihi, bahwa ia menyangka ia mempunyai musuh yang lebih kuat dari min nafsihi, dari dari nafsunya itu. Wa man zanna anna lahu aduwan aqwa min nafsihi al-ammarati wal-lawamati, siapa orang yang menyangka bahwa dia mempunyai musuh yang lebih kuat daripada dirinya, yaitu maksudnya nafsunya yang amarah. Amarah itu nafsu yang
mengajak kepada keburukan, wallawamah dan mengajak kepada mencela, fa innahu lam ya'rif nafsahu, maka sungguh orang itu, man itu belum mengenal akan dirinya. Jadi yang paling kuat yang memusuhi diri kita sendiri itu bukan orang lain, tetapi jiwa atau nafsu kita sendiri. Ada nafsu lawamah, amarah, dan mutmainnah atau marhamah. Selanjutnya wal maqalatul khamisata asyar, dan bermula ini makalah yang ke-15. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridainya, fi qawlihi, pada perkataannya ta'ala, yaitu pada firman Allah Ta'ala, zaharal fasadu fil barri wal bahri, telah tampaklah kerusakan di daratan dan di lautan. Rum ayat 41. Kala ia berkata, siapa? Abu Bakar, fi tafsiri dzalika, di dalam menafsirkan ayat tersebut, al-barru huwal lisan, bermula daratan itu maksudnya lisan, wal bahru huwal qalbu, dan lautan itu adalah hati. Fa'idha fasadal lisan, maka apabila rusaklah lisan itu, dengan apa? Bisabi, dengan mencela, masalan, yakbakat alaihin nafasu, menangislah kepadanya, kepada orang yang rusak lisannya itu, oleh jiwa-jiwa, al-ashkhasu, yaitu orang-orang, min bani Adam, dari keturunan Bani Adam. Jadi bunyinya seperti ini jadinya. Zuharal fasadu fil barri, telah tampaklah kerusakan di lisan, wal bahri, dan di hati. Kalau seperti penafsirannya Abu Bakar As-Siddiq. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila rusaklah hati itu, dengan apa? Birriya'i masalan, misalnya dengan riya. Bakat alaihil malaikah, maka menangislah kepada orang yang hatinya rusak itu para malaikat. Qila, dikatakan, al-hikmatu fi anna lisan wahidun, hikmah bahwa lisan itu berjumlah satu, tanbihun lil abdi, itu satu peringatan kepada seorang hamba, kepada manusia, fi annahu, pada bahasanya, la yanbaghi, tidak sempantasnya lah, an yatakallama illa fima yahimhu wa fi khair, tidak sepantasnya lah seseorang itu berkata-kata kecuali pada apa yang penting dan pada kebaikan. Jadi ini perkataan seorang ahli hikmah, bahwa lisan itu satu, jumlahnya satu. Jadi sepantasnya lah bagi para manusia itu, para hamba itu, untuk ia berbicara, kecuali pada yang mana yang penting dan mana yang baik. Wakila, dan dikatakan orang, li'anna lisana, karena bahwasanya lisan itu, az-zakira, lisan yang berzikir itu, bikulli lughatin, dengan semua bahasa, kana zikruhu lil madhkuril wahid, adalah lisan yang berzikir dengan semua bahasa itu, ia mengingat bagi sesuatu yang dizikiri, yang diingatnya itu berjumlah satu. Siapa? Allah, dialah Allah Ta'ala yang dizikirkan orang semua bahasa, yang dizikirkan hati yang berjumlah satu, tetapi banyak itulah gitu, tetapi banyak para manusia, maksudnya di sini, dengan semua bahasa, semua lisan orang yang mengingat, orang yang berzikir itu mengingat kepada satu yang dizikirkan. Siapa? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal qalbu, begitu juga hati. Hati itu jumlahnya satu, dan dia di dalam hati itu
hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Bikhilafi nahwil ain, berbeda dengan semisal mata, wal udhun dan telinga, fa innahu yata'addad, maka sungguh yang demikian mata dan telinga itu berbilang, berjumlah lebih dari satu. Qila, dikatakan li'annal hajata, karena bahwasanya kebutuhan ila sam'i wal basri, kepada mendengar dan melihat, aksar minal hajati ilal kalam, itu lebih banyak kebutuhan kita mendengar dan melihat daripada butuh kita kepada berbicara. Nah, jadi itu ada filosofinya yang diberikan oleh para ahli hikmah. Tapi ini kan pendapat. Nah, jadi ada banyak pendapat di sini. Nah, jadi lisan itu satu menandakan kita harus sedikit berbicara dan lebih banyak mendengar dan melihat. Wa innama syabbahal atau syubbihal qalbu, dan hanya saja diserupakan hati itu bil bahri. Kalau kita baca syabbaha, jadi yang kembali yang fa'ilnya menjadi Abu Bakar, atau syubbiha. Wa innama syubbiha, dan hanya saja hati itu diibaratkan, diserupakan bil bahri, dengan lautan. Kenapa? Li syiddati umqihi, karena sangat-sangat dalamnya lautan itu, wattisa'ihi, dan sangat-sangat luasnya. Ada ungkapan dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Nah. Lanjut, wal maqalatus sadisata asyar, dan bermula makalah yang ke-16. Inna syahwata tusayyirul muluka abidan, sungguh nafsu syahwat itu menjadikan seorang raja menjadi seorang hamba. Fa inna man ahabba syai'an fahuwa abduh, maka sungguh orang yang mencintai sesuatu, maka ia menjadi hambanya. Kita mencintai Allah, kita akan menjadi hambanya. Kita mencintai dunia, kita akan menjadi hambanya. Kita mencintai seseorang, maka kita akan menuruti apa perintahnya. Wassabra, atap kepada syahwat. Inna syahwata di atas. Wassabra yusayyirul abida mulukan, dan sungguh kesabaran itu ia menjadikan seorang hamba menjadi seorang raja. Kebalikan dari di atas. Li'annal abda, karena bahwasanya seorang hamba, bisabrihi, dengan sebab kesabarannya, yanalu ma yurid, ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Ala tara, kita baca matanya, ala tara ila Yusuf, apakah kamu tidak melihat kepada kisahnya Nabi Yusuf, wa Zulaikha, dan Zulaikha. Apa hubungannya dengan kesabaran? Apa hubungannya dengan syahwat? Dengan pertanyaan ini, ala tara, ala yasilu ilmuka, apakah tidak sampai pengetahuanmu, ila qissati sayyidina al-karim, kepada kisah junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Ibni Al-Karim, anaknya seorang yang mulia, bin Ibni Al-Karim, anaknya seorang mulia, Ibni Al-Karim, anaknya seorang yang mulia. Jadi siapa maksudnya anak yang mulia ini? Yusuf, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf As-Siddiq, di sini gelarnya Nabi Yusuf As-Siddiq, Ibn Yaqub bin Yaqub As-Sabur, bin Yaqub yang penyabar, bin Ishaq Al-Halim yang menyayangi, yang halim, penuh kasih sayang, bin Ibrahim Al-Khalil, bin Nabi Ibrahim sang kekasih Allah, Al-Awahu alaihim assalam. Nih benar gak nih? Halim, gimana nih? Al-Awahu wa Zulaikha, dan yaitu apakah tidak sampai kepadamu
apakah sampai pengetahuanmu kepada cerita Nabi Yusuf wa Zulaikha dan cerita Zulaikha? Fa innaha, maka sungguh dia Zulaikha itu ahabbat sayyidana Yusuf, ia mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ayah. Nah, nihayatul hubbi, jadi ini ada salahnya. Nihayatul hubbi, dengan sepuncak-puncak cinta. Wa huwa yasbiru ala makriha, dan dia Nabi Yusuf bersabar di atas makar wa aziyatiha, dan bersabar di atas kesakitan. Zulaikha yang tadinya menjadi pembesar, Nabi Yusuf menjadi pembantunya, akan berbalik ketika Nabi Yusuf berubah menjadi seorang pembesar, menjadi seorang gubernur. Dan lihatlah apa yang terjadi kepada Zulaikha. Ia menjadi seseorang yang begitu hina. Ia seperti pengemis lah gitu di jalan-jalan. Wal maqalatus sabi'ata asyar. Ini sudah 16 menit. Nanti kita lanjutkan yang ke-17 ini. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, mohon diluruskan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.